Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanaza Apa Armita, NIM 24014210069 dari Pendidikan Seni Rupa Rombil B, Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menganalisis nilai intrinsik dan ekstrinsik dari Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Sejarah Borobudur adalah sebuah candi Buddha yang terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Lokasi candi adalah kurang lebih 100 km di sebelah barat daya Semarang, 86 km di sebelah barat Surakarta, dan 40 km di sebelah barat Laut Yogyakarta. Candi berbentuk stupa ini didirikan oleh para penganut agama Buddha Mahayana sekitar tahun 800-an Masehi pada masa pemerintahan Wangsa Shailendra. Borobudur adalah candi atau kuil Buddha terbesar di dunia, sekaligus salah satu monumen Buddha terbesar di dunia. Menurut bukti-bukti sejarah, Borobudur ditinggalkan pada abad ke-14 seiring melemahnya pengaruh kerajaan Hindu dan Buddha di Jawa, serta mulai masuknya pengaruh Islam. Dunia mulai menyadari keberadaan bangunan ini sejak ditemukan 1814 oleh Sir Thomas Stamford Raffles, yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jenderal Inggris atas Jawa. Selain wujud Buddha dalam kosmologi Buddhis yang terukir di dinding, di Borobudur terdapat banyak arca Buddha duduk bersila dalam posisi teratai, serta menampilkan mudra atau sikap tangan simbolis tertentu. Patung Buddha dengan tinggi 1,5 meter ini dipahat dari bahan batu andesit. Patung Buddha dalam relung-relung di tingkat rupa dhatu diatur berdasarkan barisan di sisi luar pagar langkan. Jumlahnya semakin berkurang pada sisi atasnya. Barisan pagar langkan pertama terdiri dari 104 relung, baris kedua 104 relung, baris ketiga 88 relung, baris keempat 72 relung, dan baris kelima 64 relung. Jumlah total terdapat 432 arca Buddha di tingkat rupa dhatu. Secara sepintas, semua arca Buddha ini terlihat serupa, akan tetapi terdapat perbedaan halus di antaranya, yaitu pada mudra atau posisi sikap tangan. Terdapat 5 golongan mudra: utara, timur, selatan, barat, dan tengah. Kesemuanya berdasarkan 5 arah utama kompas menurut ajaran Mahayana. Keempat pagar langkan memiliki 4 mudra: utara, timur, selatan, dan barat, di mana masing-masing arca Buddha yang menghadap arah tersebut menampilkan mudra yang khas. Arca Buddha pada pagar langkan kelima dan arca Buddha di dalam 72 stupa berterawang di pelataran atas menampilkan mudra tengah atau pusat. Masing-masing mudra melambangkan 5 dhyani Buddha, masing-masing dengan makna simbolisnya tersendiri. Analisis arah candi. Candi-candi di Indonesia umumnya menghadap ke timur atau barat, meskipun ada sedikit sudut penyimpangan. Filosofinya cukup sederhana. Timur adalah tempat matahari terbit dan barat tempat matahari terbenam. Candi Gunung Wukir misalnya, sebagaimana pengukuran arkeolog Eide Laksito Hapsoro diketahui menghadap ke arah timur 109 derajat, batas toleransi dalam Feng Shui adalah 97,5 sampai 112,5 derajat dihitung dari utara. Jadi arah hadap candi itu masih termasuk kelompok timur. Arah hadap candi dan kelompok dalam Feng Shui, yakni timur dan barat, kemungkinan besar mempunyai kesesuaian. Boleh jadi jika ada penelitian mendalam akan diketahui siapa raja atau pejabat yang mendirikan candi itu dan waktu pendiriannya, sebab selama ini yang diketahui adalah waktu peresmian bukan waktu pendirian sebuah candi sebagaimana disebutkan pada prasasti. Bangunan atau shape candi ini berbentuk punden berundak yang terdiri dari 9 teras bertumpuk yang mencakup 6 teras berbentuk bujur sangkar dan 3 pelataran berbentuk bundar. Di atasnya terdapat stupa utama terbesar yang memahkotai monumen ini. Stupa tersebut dikelilingi oleh 3 barisan 72 stupa berlubang yang di dalamnya terdapat arca Buddha tengah duduk bersila. Sementara pada bagian dindingnya dihiasi dengan 2.672 panel relief
yang indah. Candi Borobudur dibangun sebagai tempat suci untuk memuliakan Buddha sekaligus berfungsi sebagai tempat ziarah yang menuntun manusia dari nafsu duniawi menuju pencerahan dan kebijaksanaan sesuai ajaran Buddha. Bagian satu atau bawah terdiri dari satu tingkat yang disebut Kamadhatu. Bagian bawah yang disebut Kamadhatu adalah kaki candi yang terdiri dari bangunan selasar dan undap. Di belakang kaki candi terdapat relief yang menggambarkan tatanan hidup yang masih dikuasai oleh hawa nafsu dan kenikmatan duniawi. Bagian dua atau tengah terdiri dari 5 tingkat yang disebut rupa dhatu. Bagian tengah yang disebut rupa dhatu adalah bangunan segi 4 yang terdiri dari dinding dan pagar langkan. Di bagian rupa dhatu ini terdapat relief yang menggambarkan kehidupan ideal yang harus ditempuh oleh setiap individu dalam usahanya melepaskan diri dari segala kesengsaraan dan siklus reinkarnasi. Bagian 3 terdiri dari 3 tingkat yang disebut arupa dhatu. Bagian atas yang disebut arupa dhatu atau tanpa perwujudan adalah bangunan teras bundar yang melambangkan tujuan akhir dari setiap umat atau nirwana. Di bagian teras bundar ini tidak memiliki ragam hias, kecuali sejumlah stupa yang di dalamnya terdapat patung Buddha mengelilingi stupa induk. Cara mendirikan bangunan candi yaitu setiap balok batu yang terdiri dari batu luar, outer stone, dan batu isian, inner stone, lapis demi lapis disusun saling mengikat, tidak bareh, dengan cara ditumpuk tanpa perekat hingga membentuk sebuah bangunan sebagaimana terlihat sekarang. Di dalam susunan batu luar maupun batu isian, banyak ditemukan sistem perkuatan hubungan antara batu berupa tarikan, gerakan, lubang dan pen, serta ekor burung yang menggambarkan teknologi masa lalu dalam rangka memperkuat stabilitas berdirinya bangunan. Warna dan material. Candi Borobudur merupakan susunan binaan buatan manusia yang terbuat dari batuan vulkanik yang terbentuk karena proses alam berwarna putih keabu-abuan. Batuan vulkanik ini kemudian diolah oleh manusia masa lalu hingga membentuk sejumlah balok batu berukuran rata-rata 25 x 35 x 45 cm. Bentuk bangunannya berupa bangunan berundak yang merupakan pengembangan dari bangunan periode prasejarah. Makna simbolik Candi Borobudur. Mengacu pada konsep kosmologi Buddhis, Candi Borobudur diibaratkan sebagai Meru atau gunung yang menjadi penghubung antara surga dan dunia. Gunung ini berdiri di lokasi yang dikelilingi oleh gunung-gunung, laut, dan sungai-sungai besar. Dengan pertimbangan itulah Candi Borobudur dibangun di lokasinya saat ini, dengan posisi dikelilingi bukit, gunung, dan pegunungan yaitu Gunung Merapi, Merbabu, Andong, Sumbing, Sindoro, Tidar, dan Pegunungan Menoreh. Di kawasan tersebut juga mengalir air dari sungai-sungai besar seperti Sungai Elo, Progo, Sileng, dan Danau Purba Borobudur. Borobudur adalah candi Buddha terbesar pada masa abad ke-19, memiliki luas kira-kira 123 x 123 meter, berbentuk seperti piramida dengan ketinggian kira-kira 29 meter dan terdiri lebih dari 500 patung Buddha dan tersusun lebih dari 2 juta batu. Dilihat dari atas, Candi Borobudur terlihat berbentuk mandala raksasa secara simbolis menggambarkan perjalanan manusia dari samsara menuju nirwana. Relief Candi Borobudur secara sempurna merefleksikan inti ajaran Buddha, di mana dunia dibagi menjadi 3 tingkatan hidup, yaitu Kamadhatu, dunia keinginan, Rupa Dhatu, dunia nyata, dan Arupa Dhatu, dunia roh. Makna relief pada Candi Borobudur. Relief yang terdapat pada kaki Candi Borobudur yang diambil dari kitab Karma Wibhanga sedikitnya berjumlah 160 panel. Dari ke-160 panel tersebut tidaklah menceritakan cerita yang urut atau berurutan. Terdiri dari 117 panel yang menggambarkan cerita yang berurutan atau memperlihatkan suatu keadaan yang urut mengenai keadaan yang ditimbulkan akibat berbagai jenis perbuatan manusia. Dan 43 lainnya adalah memperlihatkan berbagai macam kehidupan manusia akibat dari suatu perbuatan. Pada tahun 1885, relief Karma Wibhanga ini baru diketahui dan ditemukan oleh H. Zerman. Sekitar pada tahun 1891,
Kasian Cepas membuat foto-foto dengan cara membuat dan membuka batu-batu penutup kaki bangunan candi. Relief tingkat kedua. Tingkat kedua pada Candi Borobudur ini di dinding candi lebih dari 3 meter, dihiasi oleh 2 deret relief Candi Borobudur atas dan bawah, masing-masing terdiri atas 120 panel. Relief bagian atas menceritakan riwayat hidup Sang Buddha menurut naskah kitab suci Lalitawistara, dimulai pada saat Sang Buddha berada di surga Tushita sampai saat pengajarannya yang pertama di Taman Lumbini. Selanjutnya yang berada di bawahnya adalah menggambarkan cerita dari kitab Jataka, menceritakan kehidupan Sang Buddha dalam beberapa penjelmaannya sebelum menjadi Buddha, serta terdapat cerita dari cerita atau kitab Awadana yang serupa Jataka tapi diperankan oleh orang lain. Hal berikutnya pada pagar Langkan memuat 2 relief Candi Borobudur yang tersusun pada satu di atas lainnya. Dari kedua kitab tersebut, yaitu kitab Jataka dan kitab Awadana, merupakan cerita yang tertuang pada pagar Langkan. Relief yang terdapat pada Candi Borobudur bagian atas berjumlah 372 panel dan bagian bawah berjumlah 128 panel. Relief tingkat 3-5. Pada tingkat 3 Candi Borobudur, dinding candi dipahat 128 panel yang diambil dari kitab Gandawa Yuha. Panel ini menggambarkan pengembaraan Sudana Kumara yang tidak mengenal lelah mencari guru untuk pengetahuan tertinggi hakikat hidup. Pada pagar Langkan berisi 1 deret relief Candi Borobudur yang berjumlah 100 panel, memuat kelanjutan dari kitab Jataka dan kitab Awadana. Tingkat 4 pada dinding maupun pagar Langkan hanya dipahatkan 1 deret relief Candi Borobudur, masing-masing berjumlah 88 panel. Kedua deret relief itu baik pada dinding maupun pagar Langkan diambil dari kitab Gandawa Yuha. Relief itu menceritakan riwayat Bodhisattva Maitreya sebagai calon Buddha yang akan datang. Tingkat 5 pada bagian tingkat kelima ini, relief pada Candi Borobudur maupun pada pagar Langkan hanya 1 deret. Relief pada Candi Borobudur ini pada setiap dindingnya berjumlah sekitar 72 panel. Selain itu, pada pagar Langkan terdapat atau berjumlah 84 panel. Relief yang terdapat pada Candi Borobudur sendiri diambil dari sebuah kitab, yaitu kitab Badracari, sedangkan pada pagar Langkan diambil dari kitab Gandawiyuha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.